Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di channel Demit. Untuk kisah horor kali ini berjudul Diganggu Wewe Gombel. Sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya jika kalian like, subscribe, dan jangan lupa klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor berikutnya. Jika kalian ingin langsung membaca ceritanya, kunjungi saja link yang sudah tersedia di kolom deskripsi. Seperti apa ceritanya? Mari kita simak. Sore itu, Balkan bersama mertua dan kedua rekannya bermaksud memancing ikan baung di sebuah sungai yang cukup besar di pinggir sebuah desa di Kota Bumi, Lampung Utara. Mereka berempat berangkat dari rumah mengendarai 2 buah motor berboncengan. Lokasi memancing ikan cukup jauh dari desa dan agak masuk ke pedalaman, sehingga motor hanya bisa diparkir sampai di sebuah gubuk di tepi ladang milik salah seorang petani. Lalu motor dititipkan kepada seorang laki-laki tua parubaya yang berpakaian lusuh. Mereka berempat sebenarnya belum pernah memancing ke daerah tersebut. Namun, mereka tahu lokasinya atas petunjuk teman yang pernah memancing di sana. Mereka bertanya kepada lelaki tua itu tentang lokasi yang tepat untuk memancing ikan baung. Lalu, pria ramah tersebut memberitahu ancar-ancar lokasi sungai yang biasa dipakai orang memancing. Menurutnya, mereka harus berjalan ke arah barat dengan menyusuri jalan setapak yang berjarak sekitar 3 km. Patokannya adalah sebuah pohon beringin tua, dan tak jauh dari sana akan ditemui sebuah sungai yang cukup besar. Mereka berangkat menuju sungai dengan menyusuri jalan setapak yang sempit dan dipenuhi dengan rumput ilalang. Kiri kanan jalan masih banyak ditemui hutan yang cukup lebat, dan sesekali melewati beberapa ladang penduduk. Sekitar setengah jam, akhirnya mereka menemukan pohon beringin tua yang cukup besar. Tidak jauh dari pohon beringin tersebut, terdapat sungai yang cukup lebar dan dalam. Air sungai berwarna kecoklatan mengalir dengan tenang. Beberapa pohon bambu yang cukup lebat menghiasi pinggiran sungai tersebut. Mereka lalu menyisir tepian sungai sambil mencari lokasi yang tepat untuk memancing. Mereka tiba ketika hari sudah menjelang maghrib. Balkan, mertua, dan kedua rekannya memancing dengan posisi berlainan. Jarak di antara mereka kira-kira 30 meter. Di antara mereka tidak saling terlihat karena terhalangi oleh semak belukar dan pohon bambu yang rindang. Sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Lampung, kalau memancing ikan baung, umpannya menggunakan umpan kucur yang terbuat dari ikan dan daging busuk yang dicampur kapuk. Bahkan tidak menyia-nyiakan waktu untuk segera memasang umpan kucur di mata pancingnya. Perburuan ikan baung pun segera dimulai. 1 jam pun berlalu. Langit pun sudah berubah menjadi gelap. Namun, cahaya rembulan di malam itu cukup membantu membuat suasana menjadi remang-remang. Anehnya, sampai saat ini tak satu pun ikan baung diperoleh Balkan. Lalu ia beranjak dari tempat duduknya dan bergerak menuju tempat pancing teman yang terdekat.
Didapati temannya sudah membawa baung yang cukup besar. Entah karena solidaritas atau ingin memiliki privasi sendiri, rekannya itu justru berpindah memancing ke tempat lain. Tentu bahkan tidak menyia-nyiakan kesempatan baik ini. Lalu posisi teman-temannya digantikan oleh Balkan. Dalam hati dia berpikir pasti akan mendapatkan baung seperti temannya tadi. Kembali Balkan menyiapkan umpan kucur yang dilempar mata pancingnya ke arah sungai di bawah pohon bambu hutan yang sangat lebat. Tiba-tiba tali senarnya bergerak pincah ke arah sana dan kemari. Pasti ikan baung besar sudah memakan umpannya, pikir Balkan. Pergumulan pun segera dimulai. Balkan segera memainkan keahliannya, menarik dan mengulur senarnya sedemikian rupa agar ikan baung tersebut tidak lepas dari tangkapannya. Beberapa detik kemudian, pancingannya tersentak keras dan Balkan merasa mata pancingannya terlepas karena tarikan yang menjadi enteng sekali. Segera digulungnya senar pancing untuk memastikan apa yang terjadi. Ketika ujung senar muncul ke permukaan air, ternyata mata pancingnya tidak putus. Bahkan umpan dan timah terberat pancing pun masih terpasang rapi. Alhamdulillah, hati Balkan tidak terlalu kecewa karena tidak perlu mengganti mata pancingnya. Namun, ia mulai merasa aneh dengan kejadian ini. Mata pancing kembali dilemparkan ke dalam sungai. Tak lama kemudian, kembali senarnya menggencang. Kali ini, Balkan tidak mau menyia-nyiakan kesempatannya dalam memainkan pancingnya. Dengan berbagai teknik dan pengalaman yang dimilikinya, ia berusaha mengalahkan ikan baung yang sedang memakan umpannya. Pergumulan kembali terjadi dengan sangat sengit. Tarik-menarik antara sang ikan dan Balkan berlangsung beberapa menit. Sayangnya, kejadian pertama tadi terulang kembali. Tiba-tiba, dia merasa ikan itu menyentak pancingnya dengan keras dan beberapa detik kemudian tarikannya terasa ringan sekali. Pertanda mata pancingnya terasa terlepas di bawah ikan. Kembali kekecewaan Balkan terobati karena mata pancingnya ternyata masih utuh, seperti tidak terjadi apa-apa. Tentu saja Balkan semakin heran. Seharusnya mata pancingnya putus karena tarikan ikan baung tadi keras sekali. Tapi dia masih penasaran dan kembali melempar mata pancingnya ke tengah sungai. Baru juga masuk beberapa detik ke dalam sungai, umpan kucur di mata pancingnya terasa ada yang memakannya. Kejadian seperti sebelumnya kembali terjadi. Pergumulan antara Balkan dan ikan lebih seru dari sebelumnya. Tarik-menarik berlangsung lama dan cukup menguras tenaga. Akhirnya, kembali lagi Balkan dikalahkan oleh ikan misterius tersebut. Dia merasa mata pancingnya kali ini pasti benar-benar putus karena tarikan senarnya sudah langsung mengendur. Tapi ketika sampai ke permukaan, mata pancing dan timah beratnya masih terpasang rapi, kecuali umpan kucur yang sudah tidak ada. Mungkin karena kesal sudah mengalami kejadian ini selama 3 kali, kesabaran tukang ojek yang merangkap sebagai guru ngaji ini pun langsung hilang. Sumpah serapah keluar dari mulutnya.
Dasar ikan sialan. Kalau mau makan umpan ya makan aja. Jangan main-main. Kalau kamu setan, muncul aja sekalian. Teriak Balkan dengan kesal setengah menantang. Sambil duduk bersila, Balkan memegang mata pancingnya dan bermaksud memasang kucur yang ada di sisi kanannya. Sambil menyalakan baterai kecil sebagai penerangan, ketika kepalanya menoleh ke kanan, alangkah terkejutnya karena di sampingnya ada seorang nenek-nenek sedang berjongkok, berpakaian kebaya zaman dulu dengan kedua mata yang melotot dan bahkan wajahnya berantakan, dipenuhi benjolan-benjolan seperti orang terkena penyakit kusta. Sontak, semua bulu kuduk dan semua rambut yang dimiliki Balkan berdiri tegak seperti landak. Beberapa detik lamanya, badan Balkan tidak bisa bergerak dan saling pandang dengan hantu wewe gombel yang ada di hadapannya itu. Masih beruntung, dalam kondisi takut yang luar biasa, dia teringat nasihat almarhum ayahnya. Beliau pernah bercerita, kalau ketemu dengan hantu, hujamkan pisau atau benda tajam lainnya ke bumi. Maka hantu itu pasti akan hilang. Dengan rasa ketakutan yang masih tersisa, dengan refleks Balkan mengambil pisau belati yang tersimpan dari bilik bajunya dan menghujamkannya ke bumi sambil mengucapkan sumpah serapah. Sontak, buah gombel itu tiba-tiba menghilang dari pandangannya. Kemudian, Balkan segera berdiri dan berteriak minta tolong sambil memanggil mertuanya. Beberapa kali Balkan berteriak, tetapi anehnya suara dari mulutnya seakan-akan terganjal di tenggorokan. Dia merasa sudah berteriak sekeras-kerasnya. Namun, hasilnya justru nihil. Tak terdengar suara sedikit pun yang keluar dari mulutnya. Dengan sisa kekuatan yang ada, Balkan berusaha berjalan sambil mulutnya terus berteriak. Tapi langkahnya terasa berat sekali. Satu langkah itu terasa seperti membawa beban yang sangat berat. Tapi dia harus berjuang sambil berteriak dan membaca ayat suci dalam hati. Baru pada langkah ketujuh, kakinya terasa ringan. Dan tiba-tiba teriakannya menjadi normal dan kencang sekali. Sayup-sayup dengar jawaban di ujung sungai. Balkan segera bergerak cepat mencari rekan-rekannya. Namun, mereka tidak ditemukan. Balkan terus menyusuri tepi sungai dengan cepat. Akhirnya, setelah bergerak beberapa menit, mereka ditemukan. Ternyata rekan-rekannya berada cukup jauh darinya, sekitar 1 kilometer dari lokasi kejadian. Mereka berempat sepakat untuk menghentikan kegiatan memancingnya dan kembali ke gubuk petani. Sesampainya di sana, Balkan menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Patua. Petani itu kemudian menjelaskan kalau tempat tersebut memang angker dan bahkan bukan orang pertama yang memancing di sana dan mengalami hal serupa. Ternyata menurut Patua, tidak jauh dari lokasi kejadian terdapat makam tua yang tidak terurus. Mungkin penghuni alam gaib yang ada di sana merasa terganggu dan marah dengan kehadiran mereka, sehingga menakut-nakuti mereka. Sejak saat itu, Balkan tidak berani lagi memancing ikan baung ke daerah tersebut. Dan kejadian itu menjadi pelajaran berharga baginya sampai sekarang.